Hai anak-anak, selamat pagi, selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun yang baru kita menerima berkat-berkat baru dari Tuhan dan kita senantiasa dilimpahi dengan sukacita. Pada semester genap ini, kembali lagi bertemu dengan Bapak Erik Iskandar Tambun pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuka materi yang baru, yakni pada teks persuasif. Tentu ini adalah pembelajaran yang menarik. Nah, yang menjadi pertanyaan, pernahkah anak-anak Bapak atau pernahkah kalian terbujuk atau membujuk orang lain? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang mendasar bagi kita untuk berangkat kepada materi teks persuasif. Tentu anak-anak Bapak semua pernah terbujuk atau pernah membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Nah, ketika kamu membujuk atau ketika kamu terbujuk, berarti kamu sudah melakukan persuasif. Atau sebaliknya, orang lainlah yang sudah melakukan persuasif itu kepada kamu. Nah, itu dia yang menjadi hal sederhana untuk mengenal apa sebenarnya yang disebut persuasif. Nah, pertanyaan berikutnya yang ingin Bapak tanya adalah, apa itu teks persuasif? Nah, mari kita sama-sama membahas dan mari kita sama-sama mengetahui sebenarnya apa itu teks persuasif. Kita lanjutkan. Baik anak-anak Bapak semua, mari kita mulai dari pengertian persuasif. Yang pertama, teks persuasi itu bersifat membujuk secara halus atau meyakinkan orang lain terhadap suatu pernyataan yang kita buat. Tentu anak-anak kami semua masih mengingat bahwa di semester ganjil kita pernah mempelajari tentang teks iklan, slogan, ataupun poster. Nah, di dalam itu terdapat persuasi yang membujuk orang lain atau menggiring orang lain untuk setuju atau sependapat dengan apa yang kita berikan. Itu termasuk bagian dari persuasi. Nah, yang kedua, teks persuasi itu berisi ajakan ataupun larangan. Ya. Jadi, persuasi itu bukan hanya membujuk orang lain, tetapi bisa juga melarang orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya, Bapak melakukan persuasi kepada anak-anak semua untuk tidak melanggar peraturan di sekolah. Contohnya, tidak memakai sepatu berwarna putih. Bapak melarang, itu termasuk persuasi. Itu contoh sederhana. Sedangkan yang ketiga, teks persuasi itu berisi saran kepada orang lain. Jadi dari ketiga pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa teks persuasif itu adalah suatu paragraf yang isinya bisa berupa saran, ajakan, atau larangan yang mempengaruhi pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam sebuah teks. Jadi anak-anak, teks persuasif ini sebenarnya bertujuan untuk bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Ya. Boleh dalam berupa bentuk saran, boleh dalam bentuk mengajak, atau
bahkan bisa berupa larangan. Ya. Jadi tujuan kita mempelajari ini adalah supaya kita bisa melakukan persuasif kepada pembaca atau kepada orang lain terhadap suatu gagasan. Itu dia sederhananya teks persuasif. Selanjutnya, bahwa biasanya isi tulisan pada teks persuasi sifatnya subjektif. Kenapa dikatakan subjektif? Karena teks persuasi itu adalah pandangan ataupun pendapat pribadi seseorang. Sehingga karena dia adalah pendapat, dia sifatnya subjektif. Ya, subjektif, kebenarannya itu tidak mutlak. Isi bacaan dibuat dari sudut pandang pribadi penulisnya. Untuk meyakinkan pembaca, biasanya di dalam bacaan juga disertakan data-data pendukung lain. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meyakinkan pembaca akan kebenaran isi tulisan teks persuasi yang dibuat. Ya, jadi kebenaran dari sebuah persuasi itu subjektif. Tetapi perlu anak-anak kami pahami, sekalipun teks persuasi itu subjektif, semata-mata dia juga membutuhkan data untuk menguatkan persuasi yang ditawarkan atau persuasi yang kita buat. Itu dia. Mari kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Sekarang kita akan mengenal teks persuasif itu berdasarkan ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri yang ada itu pada teks persuasi itu ada 4. Nah, mari kita simak. Ciri-ciri yang pertama, yakni berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif harus mempunyai alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Jadi teks persuasif itu untuk bisa membujuk orang, untuk bisa mempengaruhi orang, untuk bisa melarang orang, atau mungkin untuk bisa memberikan saran, kita harus punya fakta. Kita harus punya data yang mendukung suatu pernyataan yang kita buat. Kita perlu fakta atau kenyataan sehingga orang lain bisa melihat, orang lain bisa mendapatkan contoh konkretnya. Sehingga harus ada data-data pendukung. Ada data dan fakta untuk lebih meyakinkan orang lain terhadap suatu teks persuasi yang kita tawarkan. Nah, yang kedua, meyakinkan pembaca. Yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita bisa meyakinkan pembaca. Nah, meyakinkan pembaca tentu harus betul-betul si pembaca itu bisa mempercayai apa yang kita katakan. Ya. Jadi selain tadi punya data dan fakta, hal yang paling penting itu adalah kita bisa meyakinkan si pembaca. Ketika mereka yakin, maka teks persuasi itu tentu akan bisa diterima oleh si pembaca atau orang lain. Nah, yang ketiga, terdapat atau berisi kata-kata ajakan. Nah, teks kata-kata ajakan itu bisa seperti ayo, mari, lakukanlah, dan masih banyak lagi. Nah, kata-kata ajakan ini bisa kita lakukan untuk menarik orang lain, menggiring orang lain terhadap teks persuasi yang kita buat. Ya. Nah, yang keempat, ini juga tidak kalah penting, menghindari adanya konflik. Teks persuasif biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya itu tidak hilang. Dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa tercapai. Pendapat ataupun fakta digunakan dalam teks persuasi tujuannya untuk mempengaruhi pembaca
supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Artinya, ketika kita membuat suatu teks persuasi, kita jangan sampai terpengaruh sehingga menciptakan konflik di dalamnya. Karena kita tujuannya akan mempengaruhi orang lain, mengajak pembaca, maka kita harus menghindari konflik sekecil apapun. Nah, supaya orang-orang yang membaca, orang-orang yang mendengarkan persuasi yang kita buat itu setuju dan sepemikiran kepada apa yang sedang kita tuliskan atau kepada apa yang sedang kita katakan. Nah, kira-kira itu maksud dari menghindari adanya konflik pada teks persuasif. Mari kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan materi kita. Sebenarnya apa tujuan kita mempelajari teks persuasif ini? Ya, apa sebenarnya tujuan mempelajari teks persuasif ini? Tentu persuasif ini memiliki tujuan yang sangat berpengaruh. Mari kita lihat. Teks persuasif memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat di dalam teks adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Jadi, tujuan dari sebuah teks persuasif itu adalah bahwa semua pernyataan, sebuah ide, atau gagasan yang tercantum pada teks persuasi itu bisa diterima oleh pembaca. Itu yang paling penting. Jadi tujuannya adalah orang lain bisa tertarik terhadap apa yang sedang kita tuliskan. Nah, kalau Bapak mau ambil contoh sederhana, kita bisa melihat yang ada pada iklan. Tetapi sebelum Bapak masuk ke contoh, di sini Bapak buat berwarna merah kata benar dan terbukti. Sebuah gagasan, ide, atau pendapat itu harus bisa terbukti dan memang benar. Sehingga apapun yang kita ajak pada sebuah teks persuasi itu bisa diterima oleh orang banyak dan dia tentu akan melakukan apa yang ada pada teks persuasi itu. Misalnya, iklan sampo. Kita katakan sampo yang familiar itu seperti sampo clear, ya, atau mungkin sampo Sunslick. Sampo Sunslick di dalam sebuah iklan memberikan persuasif, yakni kandungan yang ada pada sampo Sunslick itu katanya mengandung urang-aring yang dapat membuat rambut lebih berkilau, membuat rambut kuat, dan menghilangkan ketombe. Nah, kalau kita mau mengambil bahwa persuasif yang dibuat itu benar atau tidak, tentu dari si pengguna. Nah, anak-anak kami mungkin ada yang menggunakan sampo tersebut. Kita misalkan si Ani memakai sampo Sunslick itu, benar bahwa sampo itu cocok dia gunakan, cocok dia pakai, sehingga rambutnya tebal dan dia tidak memiliki ketombe. Sehingga persuasif yang ada pada iklan sampo itu bisa dikatakan benar dan memang terbukti pada si Ani. Tetapi ketika misalnya si Rani mencoba menggunakan sampo yang sama, bisa saja si Rani memakainya dan memang tidak memiliki pengaruh. Sehingga ketika tidak ada pengaruh, maka persuasi yang ada di dalamnya tidak terbukti atau bisa dikatakan tidak benar. Nah, itu sebabnya di dalam teks persuasif atau persuasif itu dikatakan sifatnya subjektif.
karena kebenarannya bersifat pribadi. Jadi kebenarannya itu tidak mutlak. Kalau dia tadi objektif, berarti apa yang didapatkan si A tentu akan didapatkan si B. Nah, di dalam teks persuasif itu kandungan kata yang digunakan itu sifatnya subjektif, sehingga kebenarannya tidak bersifat mutlak, ya. Mari kita lihat materi selanjutnya. Nah, mengacu pada tujuan tersebut, maka kata-kata ajakan pun menjadi kunci utama dalam teks persuasif. Kita bisa menemukan itu baik secara tersurat maupun tersirat. Jadi penyampaian persuasif itu bisa disampaikan secara tersurat dan tersirat. Apa maksudnya, Pak? Nah, tersurat pengertiannya adalah penyampaian ajakan secara langsung, sedangkan tersirat itu secara tidak langsung. Nah, kalau secara tersurat, teks persuasif menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Kata-kata yang sering dipakai misalnya sebaiknya, seharusnya, jangan, hindari, dan masih banyak lagi. Ketika misalnya kita melihat ada hindarilah rokok meskipun sebatang saja. Nah, itu bisa dikatakan melarang secara langsung atau tersurat. Nah, kalau secara tersirat, teks ini mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Biasanya ini tersembunyi dan tidak tertulis. Nah, kalau secara tersirat, dia tidak diungkapkan secara langsung. Misal kalau kita melihat iklan layanan masyarakat yang dia tidak mengungkapkan kata-kata, tetapi melainkan lebih kepada perbuatan. Bapak misalkan iklan layanan masyarakat ini mengajak masyarakat untuk